ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini untuk menghiasi beberapa waktu kita di antara barangkali berita-berita yang terus kita dengar setiap hari berupa kesedihan dan juga duka. Akan tapi sekali-kali janganlah hal tersebut membuat kita untuk kembali memutus harapan atau merasa tidak ada lagi siang setelah malam. Akan tapi rahmat Allah luas dan Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk kita semua. Di kesempatan kali ini ya, jadi kita akan berikan pelajaran berselang-seling di mana di pekan salah satu pekan kita membahas Al-Quran atau berada dalam acara Quran fi Qalbi, dan di pekan berikutnya insya Allah kita akan mengambil sebuah materi yang barangkali bermanfaat untuk kita. Salah satunya bagaimana syariat Islam mengatur tabiat-tabiat manusia ya, berupa perasaan, salah satunya amarah ya. Dan yang akan kita bahas di sini sebuah buku yang sebenarnya saya nggak harus kita nggak harus baca bukunya, cuman nggak apa nanti insya Allah kita coba bukakan. Setidaknya bagi yang ingin mengambil referensi atau mengetahui apa yang akan kita baca di sini atau kita kaji bersumber dari sebuah buku yang berjudul Fiqhul Ghadab ya. Fikih amarah. Baik, dan ternyata syariat Islam syariat yang sempurna ya. Sampai marah saja ada tuntunannya. Coba kita lihat dan bandingkan dengan syariat-syariat yang lain atau agama-agama yang lain. Kalau yang bahasa-bahasanya yang perkara yang seperti ini saja diatur, apalagi perkara-perkara yang lebih besar pasti juga diatur. Baik, tentang pembicaraan tentang amarah ini ya, pembicaraan yang sangat krusial ya. Meskipun kalau kita lihat ya, mungkin hadis yang paling kita ingat tentang amarah salah satunya cuma hadis la taghdab, jangan marah ya. Ringkas, pendek ya. Dan sepertinya kok ya sangat simpel sekali gitu ya. Biasanya kan hadis yang lain panjang. La taghdab, jangan marah, kadang tambah walakal jannah, dan bagimu surga. Ternyata setelah diteliti ya, memang amarah ini menyebabkan banyak masalah ya. Dan subhanallah kita bisa lihat gara-gara amarah ya, ya, telinga tidak bisa mendengar dari pendengaran yang benar, tidak akan menerima nasihat gara-gara amarah.
Gara-gara amarah, penglihatan akan menjadi buta untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Nggak bisa melihat dalil, nggak bisa melihat nasihat, petunjuk. Dan gara-gara amarah, hati ini bergoncang, terombang-ambing, bagaikan ombak di tengah lautan. Ya. Nggak bisa tenang, terus menerus bergoncang, terombang-ambing. Nah, dan gara-gara amarah, kita juga bisa lihat, ya, hati itu penuh dengan dendam, hasad, sombong, rakus tamak, ya, ingin membalas, dan seterusnya, ya, berupa penyakit-penyakit yang berbahaya dan membinasakan. Ya. Dan tentu saja hal ini semua akan membuat manusia berada dalam kerendahan. Ya. Baik. Dan perlu diingat satu hal, nanti kita coba, mungkin kalau mau dicatat bisa kita tambahkan poin-poin untuk dicatat ya. Ya. Atau kalau ada notulen ya bagus, lebih bagus ya. Nanti coba ada salah satu yang menjadi notulen sehingga bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ini salah satu realitas. Apa itu? Setan, syaitan lebih mampu untuk menguasai manusia, anak Adam. Ya. Tatkala anak Adam tersebut emosional, marah. Ya. Dan itu memang pintu masuk syaitan. Dan kenyataannya demikian. Ya. Saya melihat itu sebagai sebuah kenyataan dan realitas. Ya. Terlebih saya banyak berkecimpung, ya, tidak sedikit lah, mungkin nggak dibilang banyak, tidak sedikit ya, berkecimpung di bidang berurusan dengan ruqyah dan seterusnya. Dan memang pintu syaitan berada dalam amarah. Ya. Baik. Pembahasan amarah ini memang terkait dengan pembahasan hati tentu saja, karena hati itu raja dari anggota badan. Ya. Anggota badan ibarat pasukan. Kalau rajanya bagus, maka anggota badannya akan bagus. Kalau rajanya buruk, maka pasukan dan anggota badannya akan buruk. Dan disinilah, ya, kalau kita mau belajar, ya, agar kita bisa memperbaiki hati kita lebih baik lagi, dan bisa mengontrol salah satu tabiat yang Allah berikan pada kita berupa amarah. Ya. Di pembahasan ini, ya, efek amarah akan kita lihat insya Allah nanti. Ya. Kemudian kita juga akan belajar salah satunya tentang misalkan apa jenis-jenis amarah, apa penyebab amarah, obatnya, bagaimana berinteraksi dengan orang yang sedang marah, dan apa buah menahan amarah, dan apakah ada marah yang terpuji. Ya, sebelum masuk lebih dalam kita tahu, ya, kita mau bahas sedikit tentang amarah ini, karena orang yang marah ini gak ada satupun kecuali menyesal gara-gara amarahnya. Saya pernah marah, ya. Saya kira semua pernah marah, harusnya gimana sih? Karena marah itu sebuah perasaan yang Allah ciptakan. Tidak ada yang bisa menafikan apa yang sudah Allah beri dan Allah install, ya, Allah tanamkan pada diri seorang hamba berupa emosional ini. Dan gak ada yang bisa tidak marah kecuali robot, bukan manusia. Ya. Bahkan hewan pun bisa marah. Ya. Akan tetapi syariat memerintahkan kita untuk mengelola amarah kita. Ya. Syariat memerintahkan kita untuk mengatur emosi kita, tidak membiarkannya sama dengan emosi yang lain. Ya. Semuanya karunia dari Allah. Walladzi adhaka wa abka. Ya. Dialah yang membuat
manusia tertawa dan manusia menangis. Berarti aslinya itu dari Allah. Karunia, aslinya perasaan itu karunia. Cinta, marah, takut, dan tapi kalau nggak dikontrol, ya, akan keluar jalur. Ya. Coba lihat lisan yang marah itu, ya, laksana anak panah. Bahkan ya, anak panah yang tajam, lebih cepat dari anak panah melukainya. Ya. Langsung kena. Subhanallah. Ya. Dan orang yang lisannya marah ini keluar darinya apa? Tuduhan berbagai macam keji. Gara-gara tuduhan ini terputus silaturahmi. Silaturahim. Kemudian bisa kita lihat gara-gara amarah ini terpecah belah persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan suci yang dia tuduh gara-gara amarah, ya, berzina. Ya. Baik, jadi akhirnya orang tersebut mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Ya, jelas sekali. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan tuduhan pada orang-orang muhsanat atau perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, ya, mukminat, ya, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini salah satu efek dari amarah. Ya. Baik. Kemudian ya, di antara hal yang harus kita ketahui nanti, insya Allah kita akan belajar bagaimana syarat ini mengatur perkara-perkara yang penting ini. Baik. Kita akan masuk ke salah satu bahasan, ya. Baik, saya akan bukakan di sini agar bisa sama-sama dilihat, ya. Baik. Cukup kelihatan, kalau enggak saya perbesar, ya. Cukup jelas, ya. Jadi kita akan masuk pertama tentang pengenalan dulu, ya. Sabar, ya, kita insya Allah berseri, jadi tidak selesai langsung kita bahas semuanya secara ringkas karena banyak. Dan namanya mengelola diri tidak bisa dilaksanakan secara instan dan sekali jalan. Jadi harus ada pelatihan, ada proses, tahapan, waktu, ya, untuk berubah. Dzamul ghadab fil jumlah. Secara umum amarah ini dicela. Ya. Secara umum amarah ini dicela. Al-ghadabu fil jumlah madhmum. Secara umum, secara dominan, ya, marah memang dicela. Ya. Wasfatun qabihah, sifat yang buruk. Wa khuluqun makruh, ya, perangai yang dibenci. Ya. Wada'un wabil, penyakit yang merugikan, yang buruk akibatnya. Syarrun mustatir, ya, juga keburukan yang sudah menyebar di mana-mana. Mustatir itu maknanya muntashir, ya. Wa maradun fattak, ya. Nah, ini juga penyakit yang membinasakan, membunuh, ya, atau deadly, ya. Ya. Mungkin mirip COVID, ya. Baik. Walima la yakun kadzalik. Kenapa enggak demikian? Ya. Lihat, wa huwa min naz'is syaitan, ya. Karena dia termasuk tipu daya syaitan. Ya, termasuk perangkap syaitan. Ya, termasuk cara-cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Ini yang terjadi juga gara-gara amarah yang menimbulkan hasad. Ya. Saudara-saudara Yusuf, ya, melakukan perbuatan yang luar biasa, keji. Ya. Apa itu? Ya, hendak membunuh Yusuf, tapi ganti ceritanya, dibuang ke sumur. Ya. Jadi setan nggak akan berhenti menghasut, membujuk, ya, menyesatkan manusia
Dan setan terbuat dari api. Khuliqa min nar. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, ini di poin 1. Dalam sebuah ayat dijelaskan, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Oleh karenanya, lidah, fa innal ghadab syu'latun muqtabasatun minan nar. Marah itu ibarat nyala, ya, yang diambil dari api. Wah, itu kan gambarannya gitu. Masa marah apa belakangnya air? Ya, marah berapi-api. Ya. Wan naru min sya'niha at-taish wal isti'ar. Ya. Dan marah ini, ya, kalau kita lihat urusannya pasti masalah gegabah, ya. Kemudian pokoknya menyala lah, ya, dia segera ingin melampiaskan, ya, atau terburu-buru. Wal harakah wal ittirab, ya, pokoknya dia segera bergerak lah. Namanya api kan bisa lihat nyalanya, ya, ya. Enggak ada api yang kecuali api jet yang ngelas. Wa taladhdha, ya, wa taladhi wal isti'al, ya. Ini wa taladhdha, ya. Dan dia itu melahap lah, ya. Bahasanya itu kalau api, ya, taulah, ya, menyala-nyala, ya, membara. Enggak tenang, ya, enggak tenang. Bisa kita lihat ada beberapa poin di sini yang mungkin bagus untuk kita baca, ya. Ketika disebutkan bahwa marah itu nyala dari api, ya. Nah, memang ada sebuah hadis yang ada yang masyhur di sana, cuman ya ada syahidnya, ya. Innal ghadab minasyaiton wa inasyaiton khuliqa minar, ya. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Dan sesungguhnya setan diciptakan dari api. Mungkin kalau mau dipahami, maksudnya marah yang setan tuh bisa membuat amarah gitu, ya. Dan buktinya memang iya. Ya. Ketika itu saya sedang menangani seorang yang baru datang tuh sudah marah-marah, subhanallah, ya. Sama ayahnya kebetulan. Kemudian ayahnya ditunjuk-tunjuk sama dia. Dianggap sebagai penyebab kesalahan selama ini, ya. Subhanallah, betapa anak ini sangat emosional, ya. Kemudian setelahnya kita tindak dan kita lakukan penanganan. Dan setelahnya lihat apa yang terjadi. Yang tadinya itu nggak bisa berhenti, ya. Terus meluap seperti ada bahan bakarnya, ya. Di belakang tuh kayak ada, kalau Anda tahu, ibaratnya ada orang yang ngasih tahu terus ngingetin, ya. Coba ingat ini, ingat itu, ingat ini. Dipanas-panasin. Jadinya terus ada saja hal yang dibahas, ada saja hal yang jadi bahan bakar, ya. Begitu selesai penanganan, nggak lama sebenarnya, pertama-tama sudah langsung terlihat dari seperti itu. Setelah selesai, setidaknya sudah beberapa diringankan dan keluar. Ini mau marah ini kehabisan bahan, ya. Jadi gimana ya Ustadz, ya, bingung dia, ya, bingung karena nggak ada yang bisikin lagi, ya, ya, nggak ada yang manas-manasin. Jadi kalau kita itu kok marah nggak kunjung reda, terus muncul, hati-hati, segera lakukan penanganan mandiri. Telepon kemana, ya. Baik, ya. Kemudian ada hadis juga di sini, ya, syahidnya, ala innal ghadab jamratun tuqadu fi qalbi ibni Adam. Lihat, ketahuilah bahwasanya amarah itu bara yang dinyalakan di hati anak Adam. Ya Allah, ya, saya ngerasa ini benar sekali, ya. Maksudnya secara makna cocok, ya, cocok. Kemudian kita lanjutkan, ya. Faman istafazzathu narul ghadab faqad qawiyat fihi qarabatus syaitan. Barang siapa yang dia, ya, mengobarkan, ya, api amarah, maka dia telah dekat dengan
kekerabatan maksudnya ya dia dekat sama setan. Kalau dibahasakan ya dia itu kerabatnya setan. Nah, coba diingat-ingat siapa ini yang suka marah ini? Ya, mohon maaf ya. Memang biasanya ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah marah ya susah ngerem ya. Nah, ibu-ibu mau nggak ini disebut kerabatnya setan nih ya? Enggak ya? Ya. Baik. Dan coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Wa huwa a'ni al-ghadab. Al-ghadab miftahu kulli syarr ya. Dan dia adalah ya kunci segala keburukan. Nah, ini ya. Benar sekali. Ternyata marah memang penyebab semua kejelekan. Munculnya semua ya gara-gara amarah ini. Bal huwa jima'u syarr kulli ya. Bahkan dia ya pengumpul semua keburukan. Semuanya itu gara-gara marah lah. Makanya setelah tahu trik setan ya, dengan turun ke lapangan, nah ini banyak orang, saya mengambil banyak pelajaran bahwa untuk benar-benar bisa lepas dari tipu daya setan ini kita harus memiliki hati yang bersih. Dan sifat-sifat penghuni surga memang demikian. Hati yang seperti burung, hati yang sabar, hilm, kemudian bisa menahan diri, bisa mengontrolnya, tenang. Dan memang nggak bisa langsung didapat kecuali penuh perjuangan. Ya, penuh perjuangan. Ya, semua emosi harus berada dalam taraf pertengahan. Ya. Sedih nggak boleh terlalu sedih, marah nggak boleh terlalu marah, ya, senang nggak boleh terlalu senang. Kan begitu. Ya. Baik. Dan benarlah kenapa kok disebut sebagai miftah kulli syarr, kunci semua keburukan. Nah, ini selaras dengan sebuah hadis yang selaras dengan sebuah hadis yang bisa kita lihat di sini bersama ya, atau sudah sering kita dengar. Ada seorang laki-laki minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Tolong kasih tahu aku ya. Maksudnya minta nasihat ya. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah ya. Simple, sepele, enggak banyak ya. Mungkin kita juga berpikir sama orang ini ya. Nah, sahabat ini. Makanya sahabatnya mengatakan qala rajul, tentu saja ini sahabat Nabi yang cuma enggak disebutkan siapa. Fa fakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala. Maka aku berpikir, kenapa kok Nabi ngomong cuma itu saja ya? Kan di dalam hadis farad ditanya lagi. Ya. La taghdab. Farad ada miraron, diulang-ulang berulang terus. Apalagi la taghdab, jangan marah, jangan marah gitu aja. Ternyata faida al-ghadab yajma'u syarra kullah. Ternyata marah itu, amarah itu mengumpulkan semua ya keburukan ya. Baik. Sebaliknya ya, sebaliknya dijelaskan juga kama anna taharruza minhu jima'ul khairi kulli. Berarti kebalikannya. Orang yang bisa menahan amarah, dia telah mengumpulkan segala kebaikan seluruhnya. Coba kalau emosi kan nggak ada diskusi, nggak ada pembicaraan baik-baik, sudah kadung benci. Ya. Apa mau ngomong bagus juga ya nggak bisa diterima. Ya, adanya ya mungkin kalau perempuan ya itu pintu lah ya. Udah terserah. Krek. Ya. Nggak bisa diam ya susah. Ya dan seterusnya nanggepin. Ya. Baik. Wasabru alaihi asyadu wa as'abu min mujahadatil adu. Dan bersabar terhadap amarah ini lebih susah dari melawan musuh-musuh.
Ya. Kalau melawan itu kan tinggal dilampiaskan saja. Apa coba kalau Anda bertemu dengan musuh terus mau bertempur, ya nggak usah basa-basi, keluarkan semua jurusnya dan lakukan apa yang kita mampu. Nah, tapi ini malah diperintahkan untuk apa? Menahan diri. Mana yang lebih susah? Lebih susah menahan diri. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, beliau mengatakan, laisa syadid bis sura'ah. Orang yang kuat bukan orang yang tahan banting, ya. Ikut gulat terus dipukul nggak mempan, ya. Tot kawat balung wesi, ya. Terus ya macam-macam lah. Ya, innamas syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika amarah menjumpai. Ya, jelas sekali. Sangat jelas. Dan di antara hal yang harus kita ketahui di sini, mungkin kita bahas karena cukup bagus juga. Faedah di bawah. Ibnul Qayyim pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, dakhala nas an-nar min salasati abwab. Manusia itu masuk ke neraka dari 3 pintu. Pintu yang pertama syubhat, itu akan membawa keraguan. Pintu yang kedua syahwat, ya, itu akan mendahulukan hawa, nafsu dari ketaatan. Pintu yang ketiga pintu amarah, yang akan mewariskan permusuhan pada manusia dan makhluk-makhluk lainnya, ya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang pokok-pokok atau dasar-dasar kesalahan munculnya dari mana saja, ya. Dan disebutkan beliau, ya, dasar-dasar kesalahan di sini apa saja, ya. Ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Bergantungnya hati dengan selain Allah. Jadi dia masih apa ya istilahnya, ya, berharap kepada selain Allah, berharap pada makhluk, ya, masih mengharapkan apa ya istilahnya, ya seperti itulah, ya. Intinya dia harus hanya berharap sama Allah saja. Wa ta'atul quwwah al-ghadabiyah, ya. Dia mentaati kemarahan yang kuat, ya, kemarahan yang dahsyat, ya. Al-quwwah asy-syahwaniyah, ya. Kekuatan syahwat yang nggak bisa ditahan. Baik, jadi itulah usul al-ma'asi, landasan atau akarnya kemaksiatan, ya. Akarnya kemaksiatan, ya, dari awal dia hatinya bukan kepada Allah, ya. Ima dosanya gara-gara itu. Kemudian emosi yang nggak pernah dikontrol, marah terlalu berlebih, ya. Atau syahwat yang dibiarkan terus diikuti aja kemanapun dia pergi, ya. Baik. Ini saya kira cukup, ya. Yang jelas kita bahas lagi. Dijelaskan berikutnya, fahdhar al-ghadab wattaqi asbabah. Maka jauhi, waspada terhadap amarah ini, ya. Jauhi sebab-sebabnya. Fa innahu min akhlaqin naqisin. Nah, ini termasuk harus dicatat, naqisin. Ini merupakan perangai orang-orang kurang, ya. Perangai orang-orang kurang. Ini penting, ini penting. Jadi orang yang kurang itu, kalau ingin jadi orang yang sempurna, ya, orang yang baik, bukan orang yang bahasanya lemah, ya, kurang, ya, berarti jangan banyak marah. Kebaliknya harus banyak memaafkan. Fal marid asra'u ghadaban minas sahih. Orang yang sakit sama yang sehat, lebih cepat mana marahnya? Orang yang sakit. Mana yang lebih kurang, lebih lemah? Sakit atau sehat? Sakit. Wal mar'atu asra'u ghadaban minar rajul. Perempuan lebih cepat marahnya daripada, benar? Ya. Jelas, perempuan naqas atau
kamal, ya, naqs. Bahkan Nabi SAW sebutkan eh, apa kasirun minal rijal, ya, banyak dari golongan laki-laki yang sempurna, ya. Walam yakmul minan nisa, tidak ada yang sempurna dari wanita illas nain, kecuali dua, ya. Illa imra'atu fir'aun wa maryam, ya. Kecuali istrinya Fir'aun, Asyah, dan juga Maryam, ya. Jadi memang perempuan juga disifati dengan kekurangan, ya. Ya bukan berarti tidak ada yang sempurna, maksudnya ada beberapa wanita yang memang luar biasa, ya. Karyanya juga banyak. Mungkin di era ini kita bisa lihat karya salah satu yang populer adalah Dr. Kamilah, ya. Dr. Kamilah, ya. Baik. Wassabiyu asra'u ghadaban minar rajulil kabir. Anak kecil sama orang dewasa lebih cepat marah mana? Lebih cepat anak kecil. Baru diganggu sedikit marah, ya. Nggak terima, ada suara berisik, ya. Ya. Mana yang lebih kurang, anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil. Wasyaikhul ad-dha'ifu asra'u ghadaban minal kahl, ya. Dan apa laki-laki yang tua, ya, laki-laki yang tua ini lemah, ya. Syekh dhaif yang sudah lemah ini mungkin lebih 50 lah, lebih 50. Lebih cepat marah daripada kali itu, ya, orang yang usianya 30 sampai 50, ya. Jadi bahasa kita apa ya? Ya, pemuda, ya enggak juga sih. Jadi dia lebih cepat marah orang tua. Makanya jangan heran orang yang berbakti sama orang tua dan mengurusi orang tua, kalau orang tua itu lebih cepat marah. Jelas, ya, karena sudah melemah, kurang, ya. Wadul khuluqis sayyi warrada'il al-qabihati asra'u ghadaban min sahibil fadail al-karimah. Dan orang-orang yang berakhlak buruk jelas lebih cepat marah daripada orang-orang yang berakhlak mulia. Baik, jadi jelas, ya. Min akhlaqin naqisin, termasuk perangai orang-orang yang kurang. Ya, benar, biar nggak lupa, ya. Baik. Kemudian laisa min adatil karim sur'atul ghadabi, ya, wal intiqam, bal idza qadara ghafar wa idza ra'a zallatan satar. Jamil, ya. Bukan termasuk kebiasaan orang yang mulia. Cepat marah dan cepat membalas, ya. Lagi ada senggolan sedikit langsung keluar jurus macan terbang. Bahkan jika dia mampu, dia malah ampuni. Dan jika dia melihat kesalahan, dia tutupi. Masya Allah. Ada sebuah penyair di sini, fa in kunta tabghi bil iqabi tashaffiyan, ya, fala tazhadan atau fala tazhadan inda tajawuzi fil ajri. Jika engkau berharap dengan menghukum itu bisa menghilangkan marahmu, membalas bisa menghilangkan marah, maka jangan kamu berharap juga. Janganlah kamu mencari pahala ketika kamu memaafkan orangnya lah, ya, bahasanya sih begitu. Ya. Kalau memang membalas itu bisa menghilangkan marah, ya, kamu mencari istilahnya pereda amarah dengan membalas gitu. Wah, pokoknya kalau belum tak balas, ya. Nah, ya, orang yang marah kan gini-gini, ya. Saya mau kasih tahu ini, ya. Orang yang nggak tenang ini, ya, juga indikasi syaitan, ya. Jadi orangnya, misalkan orang suka gini-gini terus, ya. Atau kaki bukan grogi, ya. Grogi lain lagi. Cuman coba Anda perhatikan orang-orang yang ketika ngomong itu misalkan ya, lihat tangan saya ini. Gimana kabarmu? Ya. Kira-kira ini orang tenang atau orang yang penuh was-was?
Saya kira sudah tahu. Was-was kelihatan. Ya. Masa ada orang tenang, saya tenang saja, akhi, ya tidak usah khawatir, saya sangat, nggak ada yang gitu. Ya. Orang tenang itu ya keluar dengan santai, bisa dikontrol. Makanya kelihatan orang yang ada gangguan syaitan. Salah satunya dengan hal demikian. Ya. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Meskipun mungkin bagi sebagian orang susah membuktikannya, tapi bagi yang tahu bisa dibuktikan ya. Ya dikeluarkan lah, dirasakan pengeluarannya. Nah, benar kan? Keluar setannya. Ya. Baik. Kita langsung aja ya. Walladhi yajibu 'alal 'aqil idza amkanahu Allah ta'ala an la yaj'alal intiqama 'adatahu wal uqubata shimatahu ya. Wa in kana la budda minal uqubati wal intiqami fal yarfuq bintiqamihi ya. Dan yang wajib bagi orang yang berakal, jika bisa, jika Allah mampu untuk tidak menjadikan untuknya membalas sebagai kebiasaan, ya, jadikan membalas bukan sebuah kebiasaan, ya. Dan juga menyiksa, menghukum sebagai tabiat perangainya. Dan seandainya dia harus untuk menghukum, membalas, hendaknya dia berlemah lembut di dalam membalas. Contohnya apa? Contohnya adalah tidak menyegerakan membalas. Ya, tidak menyegerakan membalas. Coba kita lihat di sini. Saya harus jauhkan nih. Ya, mohon maaf karena mungkin bisa begini kali. Ya, bisa ya sudah. Wa alla yu'ajjal, enggak disegerakan. Al-Auza'i mengatakan rahimahullah, dulu ya ini saya sebutkan Umar bin Abdul Aziz kalau mau menghukum seseorang, beliau tahan dulu 3 hari ya. Summa aqabahu, baru dihukum, diputuskan vonisnya. Alasannya apa? Karahiyata an yu'ajjila fi awwali ghadabihi. Beliau khawatir, gak suka ya, kalau tergesa-gesa ya menghukum di awal marah. Biasa ketika kita marah ya, kita itu kalau menghukum nambahin atau pas atau adil. Jarang ada yang adil ya. Jarang ada yang adil. Kalau membalas itu kalau lagi marah pasti berlebihan. Omongannya saja sudah nggak sesuai batasan ya. Menuduh dengan yang tidak-tidak ya. Kemudian mengatakan yang nggak perlu dan nggak relevan dan seterusnya, kita bisa lihat sendirilah ya dan bisa rasakan. Saya mau cerita saya saja waktu kena marah ya, dan masing-masing harus mengenali dirinya ya, di mana bagian-bagian kelemahannya ya. Saya pernah marah yang saya merasa aneh ya. Saya itu kurang bisa menahan diri pada anak-anak ya. Nah, jadi saya merasa itu bagian di dalam diri saya yang harus dilawan ya. Artinya bukan gimana ya? Artinya saya bukan sama anak saya, cuman kadang-kadang saya ngerasa kalau berurusan sama anak-anak itu saya lebih jengkelan gitu ya daripada berurusan sama orang tua ya. Orang tua saya santai ya. Karena mungkin gara-gara saya sekarang kalau ngisi pengajian kok ketemunya pensiunan semua. Ini pas ada mahasiswa, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman saya tuh kebanyakan bawa pensiun 50 ke atas ya. Dan jarang ketemu anak-anak. Makanya kalau saya ngajar anak-anak kayaknya saya nggak cocok ya. Kenapa? Ya belum terbiasa ya. Pernah suatu ketika saya di masjid sholat, kebetulan jadi makmum, sudah mau mulai ternyata di samping saya ada anak-anak yang lagi kayak mainan tuh loh ya, pukul-pukulan ya, balas-balasan. Ini sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, dia itu masih balas, yang satu balas. Makin lama balasannya makin kenceng ya, keras sekali.
Wah, ya. Saya yang melihatnya langsung lerai dulu, dipisah. Jadi saya datang langsung saya jeda, yang satu taruh kanan, yang satu taruh kiri. Ya. Biar niatnya dipisah lah, biar nggak berantem. Begitu saya tenangkan, saya mau ngambil Allah Akbar, yang satu nyolong dari belakang, mukul yang mbak satunya lagi dengan keras. Wah, sontak di sana saya langsung menstop dan istilahnya mengatakan kalimat yang saya sendiri nggak pernah terbayang bisa ngomong gitu. Saya waktu itu ngajak berantem kamu ya. Subhanallah. Setelah saya pulang saya berpikir, kok saya ngajakin berantem anak-anak ya. Lihat bagaimana ketika marah itu terpantik ya. Ucapan yang nggak pernah saya ucapkan itu sama sekali ya. Terucap kepada anak-anak tadi. Padahal nggak mungkin, masa saya ngajakin berantem anak-anak. Yang dewasa aja enggak, apalagi anak-anak. Enggak ya. Tapi itu spontanitas keluar ya, tanpa saya sadar ya. Dan memang sholatnya jadi agak sedikit nggak enak lah ya. Ya. Kemudian setelah pulang baru saya berpikir, kok saya ngomong tadi kayak gitu ya. Jadi orang yang banyak rata-rata menyesal ya. Dan di antara wasiat Marwan ibn al-Hakam pada anaknya Abdul Aziz ya, dia mengatakan, wa in kana bika ghadabun ala ahadin min ra'iyatik, kalau kamu ada amarah pada salah seorang rakyatmu, bawahanmu, wala tu'akhidhu bihi inda suratil ghadab, jangan kamu hukum dia ketika kamu sedang marah ya. Tapi tahan sampai kamu sampai kamu reda, ringan. Summa yakunu minka ma yakun wa anta sakinul ghadab mutfa'ul jamrah ya. Kemudian lakukan apa yang kamu lakukan dan kamu sedang tenang ya. Sudah dimatikan baranya ya. Fa inna awwala man ja'ala sijna kana haliman dha'ana ya. Karena yang pertama kali menjadikan penjara adalah orang yang halim, yang sabar ya. Baik, ini mungkin bicara siapa ini? Apa Umar ya? Ya. Allah alam ya. Kita lanjutkan saja. Tadi kita lanjutkan pembahasannya. Jadi marah kalau bisa ditahan ya, atau ditunda dulu. Habis itu kan lupa, alhamdulillah ya. Kecuali an yakuna haddan min hududillah. Itu adalah bagian hudud, hukuman-hukuman Allah ya. Ya, pidana ya. Rasanya kalau kita begitu ya. Pidana. Sebagaimana Allah katakan tentang pezina laki-laki dan pezina perempuan, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah ya. Janganlah kamu merasa kasih sayang dalam melaksanakan hukuman Allah ini ya. Nah, artinya ya sudah lakukan itu. Jadi jangan ketika kita melaksanakan hukuman Allah tadi ada rasa sayang, ada rasa kasihan ya. Kemudian diringankan pukulannya sehingga nggak ada yang nyakitin belas sama sekali ya. Ya, ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Ada juga pembahasan di sini dalam Sahih Bukhari dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah dan dia punya laqab himar, ledai ya. Jangan merasa aneh ya. Orang-orang zaman dahulu tuh punya nama-nama hewan-hewan ya. Ada Hamzah, Usama, Abbas ya. Tentu kan singa-singa semua itu ya, Asad ya. Usaid dan banyaklah yang lain ya. Saya nggak tahu tapi mungkin di zaman dulu merupakan hal yang wajar saja ya. Coba sekarang mungkin yang masih wajar namanya elang ya. Tapi nggak ada yang dinamai gagak gitu ya. Gajah. Baik, ini sekedar relaksasi aja ya. Wa kana yudhiku Rasulullah SAW dan Abdullah ini suka membuat tertawa Rasulullah SAW. Dan Nabi pernah mencambuknya
karena dia minum minuman keras. Ya, ya. Fa'utiya bihi. Kemudian datangkan lagi pada suatu hari. Fa'umira bihi fajulida. Diperintahkan untuk dicambuk, ditegakkan hudud. Maka ada seorang laki-laki yang mendoakannya. Allahumma anhu. Ya Allah laknati dia. Ma aksara ma yu'tabi. Bolak-balik saja ini bocah. Ya, bahasanya kan kita gitu. Bolak-balik saja datang ke sini langganan ya. Mabuk lagi. Ya. Maka Nabi SAW menegur orang ini ternyata bukan dibiarkan. La tal'anu. Jangan dilaknat. Famallah ma'alim tu annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah, aku enggak tahu ya, melainkan ya, aku tahu bahwasanya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi meskipun dia peminum khamar, tapi ada rasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Poinnya apa sih? Lihat di sini. Fala mujamalah wala muhabah inda iqamatil hudud alal ashkhas. Ya. Jangan dalam masalah menghukum ini memang kita nggak basa-basi, ya. Nggak ada istilahnya diturunkan ya hubungan keluarga lah terus jadi diringankan, nggak. Lakin ma'ada milintiqas awit tajawuz ya. Jadi nggak ada pengurangan ya, nggak ada maaf juga kalau sedang menegakkan hukuman ya. Pama'ajal dihadar rojul bima sodar minhu, bersama dengan dicambuknya dia karena apa yang dia lakukan ya. Asbatalahu Rasulullah SAW mahabbatallah wa rasulih. Nabi SAW tetap menetapkan cinta yang masih ada pada dirinya. Ya. Artinya apa? Orang yang marah kadang-kadang menambahkan sesuatu yang tidak selayaknya ditambahkan. Seperti apa di sini? Melaknat orangnya. Orangnya sudah ditegakkan hukuman, ya. Nggak perlu ditambahi dengan laknat, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Dia kenapa ditambahi laknat? Ya, ini adalah tindakan nabawi, ya. Di sana ada arahan ya, untuk menahan diri dalam mengingkari ya, dan membenarkan, mengoreksi kesalahan yang lain. Ya. Kenapa? Karena sebagian manusia jika menghendaki untuk membenarkan kesalahan manusia yang lain, ya, yang kadang-kadang membuatnya marah dengan marah yang akhirnya menjadikannya melampaui batas dalam mengingkari. Ya, harusnya diingkarinya cuma segini aja, dia berlebihan sekali gara-gara emosi. Makanya jangan jadi warganet ya. Saya lihat kalau yang di sosial media itu baru apa sedikit ya langsung bakar ya. Ya, baik. Kalau ibu-ibu ya tahu sendirilah bicara apa ya masalah-masalah itu kadang-kadang tiba-tiba emosi. Mohon maaf ya. Dalam membenarkan kesalahan dan meluruskan. Fayufsidu aksar ya, mimma yusli. Maka dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya. Wahada yahmilu al-mukhti'a ala adami qabulin nasihat. Dan hal ini akan membuat atau mendorong orang yang salah jadi tidak menerima nasihat lagi. Walin qiyad litawjih wa tashih. Sehingga dia juga tidak mau tunduk untuk diarahkan dan dikoreksi. Jelas. Baik. Wahada kita mungkin selesaikan ya biar selesai satu kurang sedikit nih ya. Wahada bi khilafil mukhti, ini berbeda dengan orang yang keliru ya, yang jika sudah diarahkan dengan kelembutan nasihatnya dengan adab ya, tetapi dia enggan berpaling, menolak ya, bahkan memerangi ya, tidak menerima ya, bahkan ini bisa dihukum ya, ditakzir, kasih hukuman. Bahkan boleh mendoakan laknat untuknya setelah muncul dan dilakukan upaya-upaya untuk meluruskan. Jadi sudah diluruskan, sudah diperbaiki sebagainya, tapi kok nggak mau lurus, didoakan keburukan boleh ya. Ya. Sudah dibantu untuk meninggalkan kesalahannya atau kebatilannya ya. Seperti itu, tapi dia nggak bisa. Baik.
Lihat seperti apa yang ada di dalam petunjuk hadis Nabi SAW ketika ada orang yang makan dengan tangan kiri, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. La astati, nggak bisa. Maksudnya dia nggak mau, ya gitu ya. Nggak mau. Ya. Maka Nabi SAW lastatota, kamu nggak akan bisa. Ya. Kemudian benar-benar apa yang terjadi, lastatota ini termasuk doa Nabi sehingga benar-benar ya fama rafa'aha ila fihi, maka dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini jelas. Imam An-Nawawi menjelaskan jawazud du'a ala man khalafal hukma asy-syar'iyya bila udhrin, ya. Di sini boleh mendoakan ya keburukan bagi orang yang menyelisih hukum syar'i tanpa udzur, ya. Sudah diamar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan seterusnya tetapi tidak mau mendengar, ya sudah. Ya. Baik. Itu barangkali pembahasan-pembahasan kita tentang fikih amarah, ya, dan sudah mau mendekati 1 jam tepat insyaallah taala. Sebentar. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan ya kalau ada yang mau ditanya. Enggak, saya lagi kehilangan apa itu earphone yang disembunyikan dulu, ya, Bluetooth kan biasanya pakai itu. Cari tadi belum ketemu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, Bung masih ada waktu, ya. Barangkali ada. Oh, ada yang tidak bisa buka mic. Mungkin bisa dibantu ya, biar mic-nya bisa dibuka, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ana Emilia, Ana seorang ibu rumah tangga. Ya. Jadi sangat benar yang dikatakan Ustadz tadi bahwa kalau ibu-ibu ini gampang tersulutnya gitu. Ana dikenal di kalangan teman-teman ini sebagai orang yang sabar, tapi begitu. Tapi sepertinya tidak begitu, Ustadz, karena ketika Ana menghadapi anak-anak Ana sendiri, sama seperti Ustadz tadi, gampang terpantik, apalagi kalau mereka sudah melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya seperti mencakar, mencubit, memukul, ya, antar saudara gitu. Nah ini sudah langsung terpantik emosinya, lalu ya begitu keluar kata-kata yang tidak seharusnya keluar gitu, Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Ana sering ikut kelas parenting, itu hanya bertahan kelembutan, itu hanya bertahan hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu ketika saya berdoa meminta kesabaran kepada Allah, kok besoknya itu semakin kayak diberikan cobaan yang lebih besar ya? lagi. Masya Allah. Gimana ya Ustaz? Baik. Ada lagi Ibu? Ya mungkin ada tips dari Ustadz untuk menghadapi anak-anak. Baik. Barakallahu fiik untuk Ibu. Kita harus tahu ya. Tadi saya sudah jelaskan amarah itu karunia dari Allah sebenarnya, karena ada amarah-amarah yang baik, nanti baru kita pelajari ya, insya Allah ya, bertahap ya. Cuman saya mau kasih tahu aja ya, dengan pengalaman tadi saya, kalau amarah itu ya
adalah sifat yang terlalu melekat sekali dan gak terkendali. Semakin besar lagi dan semakin kencang emosi. Kemudian diiringi dengan beberapa indikasi yang lain. Apa itu? Misalkan beratnya beribadah, ya, susahnya bangun malam, kemudian susah tidur, kemudian ada bagian-bagian yang sakit di tubuh tapi kok enggak sembuh-sembuh, pusing terus. Saya sarankan yang pertama memang coba dilakukan ruqyah. Saya harus bilang seperti itu karena kalau saya enggak harus percaya juga. Saya langsung vonis orang yang emosinya tidak terkendali dengan adanya setan dalam dirinya. Dan jangan keliru, setan masuk dalam tubuh itu bukan berarti harus menguasai seluruhnya. Enggak. Ya. Setan itu bisa dikenali dengan salah satunya ketika sholat kita lupa rakaat saja. Udah tanda itu. Ya. Karena wa ma ansanihu illa syaiton an adhkura. Ya. Tidak ada yang membuatku lupa kecuali setan. Fala bisa fi fa'ansahu dzikra rabbih fala bisa fi sijni bid'asinin. Maka setan membuatnya lupa untuk mengingatkan kepada sang raja. Kalau Yusuf, ya, yang ngasih tahu takbir mimpinya, ya, sehingga Yusuf tambah lagi lamanya. Ya. Jadi setan ini membuat lupa, benar bisa. Ya. Makanya ayat kok nggak hafal-hafal. Ya. Itu juga bisa dibantu dengan ruqyah. Ya. Cuman ruqyah ini hanya sifatnya sementara ya. Saya harus bilang. Kalau enggak, semua orang jadi kerjaannya ruqyah saja, tinggal bayar gitu ya, bahasa kasarnya ya. Ternyata Allah jadikan ruqyah itu bukan solusi, tapi memang perbaikan diri, penambahan iman, kemudian usaha manusianya sendiri juga ya. Karena tugas setan itu hanyalah apa sih? Yuwaswisu fi sudurinas, memberikan waswas, bisikan. Coba kalau ibu nggak ada yang bisiki ya, lebih tenang, terkontrol. Tapi kalau ada saja yang ngomongin, kita itu kan kalau dengar sesuatu jadi emosional ya. Coba kalau kita pura-pura nggak tahu aja, ada yang gibahin kita aja kita nggak dengar, kita malah tenang. Tapi kalau kita malah kepo, inginnya tahu, cari masalah sendiri kita itu. Makanya saya juga bilang pada mungkin beberapa pasangan nggak usah mencari-cari tahu ya. Pembicaraan pasangan atau urusan-urusan pasangan yang lain terlalu dalam di HP-nya lah atau apanya lah ya. Karena niatan kita sudah jelek dari awal dan kita akan dapatkan apa yang kita dapatkan. Asalnya itu biasa saja dan nggak ada problem. Tapi gara-gara tujuan kita, nah jadilah kita mulai mencari masalah untuk diri kita. Baik. Jadi solusi saya pertama lakukan terapi Qur'ani. Ya, terapi Qur'ani itu bisa dilakukan dengan setidaknya kalau cara paling mudah bagi saya yang lumayan dahsyat bukan menggunakan air ya. Kalau air itu nggak semuanya cepat ya. Tapi kita pakai Al-Baqarah saja ya, Al-Baqarah. Kemudian harus pakai earphone ya atau headset. Terus diputar aja ya, diputar sampai fokus saja di situ. Nanti coba dirasakan ya beberapa hal, indikasi-indikasi pengeluaran syaitan. Nanti kerasa mungkin kram, kesemutan ya. Atau hal yang lain lah ya, banyak ya. Setan tuh nggak harus keluar keluar rasanya harus lewat mulut muntah, nggak harus ya. Bahkan kebanyakannya bisa jadi nggak muntah biar nggak kelihatan. Dan yang masuk dalam tubuh orang itu nggak hanya satu, kadang banyak. Semakin banyak setannya, semakin emosional dirinya. Ya. Semakin banyak setannya, semakin emosional dirinya. Oleh karenanya kadang ya dia nggak bisa dapat ketenangan. Ya. Gimana tenang? Ya. Coba kalau yang ngasih was-was bisikan kita itu ada 30 orang di kepala. Suruh ngomong ini, suruh ngomong itu, suruh ngomong baik. Gimana kita bisa menguasai diri kita? Susah ya. Makanya kalau semakin banyak, semakin nggak terkontrol. Coba dilihat dulu ya. Lose kontrolnya itu sampai seberapa?
Kalau sudah nggak karu-karuan, ya pahami itu gejala setan. Ya. Dan memang di dalam sebuah pembahasan kita itu jangan meninggalkan pengobatan Qur'ani. Ya. Karena faktanya banyak penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh syaitan ini. Ini barangkali ya, selain bersabar. Ya, tadi saya bilang ruqyah itu ditempuh kalau kita sudah tahu, ya. Kita sudah ngerti, kita sudah berusaha, tapi nggak kuat lawannya. Ya. Artinya dia lebih banyak, dia nyerangnya lebih tinggi. Ya. Dia harus lawan dengan senjata yang lebih besar. Ya. Harus pakai terapi Qur'ani tadi. Ya. Tapi kalau kita mampu, ya sudah. Ya. Sebenarnya nggak harus setiap hal dihilangkan dengan gangguan. Karena semakin besar gangguan tadi, kalau kita juga mampu bertahan semakin besar pahala. Ya. Semakin naik level kita jauh lebih besar lagi. Ya. Jadi saya bilang ruqyah bukan tujuan. Ya. Karena sakit dan sembuh tidak masalah bagi seorang yang beriman. Ya. Yang terpenting bagaimana dia menanggapi, ya, sedih, senangnya, ya, dengan rasa syukur dan rasa sabar. Saya kira itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Barangkali ada pertanyaan lain. Kalau masih ada, silakan. Nanti bisa bisa WhatsApp ya untuk kalau untuk berkonsultasi lebih panjang yang terkait dengan trik-trik atau cara-cara pengeluaran setan ya. Gimana sih rasanya kalau keluar ya. Saya nggak bisa sebutkan secara banyak karena kadang-kadang perkaranya agak jadi fitnah bagi sebagian orang ya. Baik, demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Ada di mana? Saya nggak tahu. Coba ada yang ngopiin apa gimana? Kalau dia nulisnya nah ya ini ada. Saya tampilkan aja ya biar biar bisa kelihatan setidaknya. Nggak usah lah ya. Ada pertanyaan di sini, kemudian dikatakan amarah karena maksudnya bagaimana ya? Ya tadi kan hadisnya memang diperbincangkan. Amarah dari setan saya sempat jelaskan ya. Maksudnya setan bisa menambah-nambahi ya, membuat konsepnya setan adalah memberikan was-was tadi dan dia bisa menyetir perasaan lah ya. Jadi setan itu kan bisa, contoh saya mau kasih tahu pelet ya. Pelet itu apa yang disetir sih? Cinta ya. Atau rasa takut berlebihan ya, rupa fobia, bukan fobia yang secara psikologis ya, mungkin emang ada, tapi ada yang ketakutan yang berlebihan, gelisah yang terlalu berlebihan ya. Itu kan dilakukan oleh setan. Ada di ayat salah satunya ya, menakut-nakuti hamba-hamba Allah ya. Kemudian cinta tadi ditarik ke yang lain. Apa itu contohnya? Perasaan misalkan jadi bukan ke makhluk tapi ke hal judi ya. Jadi saya sukanya nganu ya, judi nggak berhenti. Sukanya ngegame nggak pernah selesai ya. Tarikan dan dorongannya tuh dahsyat ya. Terlalu kepikiran ya. Atau ini yang unik, love at first sight. Jadi kenapa kok terbayang terus ya? Kenapa kok nggak bisa hilang ya? Bahkan jadi susah menghafal Quran. Ini real ya, realitas ya. Dan setelah ditindak benar, udah nggak ada pikiran lagi ya. Ini ada yang seperti itu tadi ya. Jadi pada dasarnya nggak ada yang pandangan pertama tadi itu sebenarnya nggak ada. Itu cara setan masuk ke dalam diri seseorang, kemudian akhirnya dia nggak selesai ya. Karena memang
susah ya. Setelah itu ketaatan itu jadi berat ya. Setelah itu ketaatan jadi berat ya. Dan orang yang punya kayak gitu biasanya muncul perasaan ya, ditambah dengan perasaan macam-macam lah. Setelah menikah, bagi yang sudah menikah pasti tahu ya, menikah itu ketenangan, sudah nggak ada dak dikduk kan. Baik ya. Jadi amarah dari syaitan maksudnya syaitan bisa menyetir beberapa perasaan manusia jika tidak dia kendalikan. Ya. Ada salah satu contoh yang real. Kalau Anda ingin tahu ketika ada apa silat atau bukan semua silat ya, silat yang menggunakan ya, seperti itu. Ketika mau uji kekebalan ya, itu kan mau dipukul, disuruh marah dulu ya. Harus marah yang benar-benar, Mas ya. Setelah mau mukul, ketika dia marah nggak bisa mukul ya, karena ketika dia marah besar terbuka pintu setan ya. Dan dia bisa mengendalikannya. Makanya lebih mudah dikendalikan orang yang gampang marah ini oleh setan ya. Jadi amarah dari setan tadi pertama hadisnya memang lemah tapi punya syahid yang intinya setan itu dari api ya. Tapi kalau mau dibawa ke pemahaman secara makna ya, maksudnya syaitan itu bisa ya memicu dan menimbulkan marah bagi seorang anak Adam begitu. Wallahu taala bisawab. Baik, itu barangkali saya kira kita sudah di jamnya mendekati maghrib. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kekeliruan saya beristighfar kepada Allah dan merujuk kepada yang lebih benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah